Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padukan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang berada di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan sebuah kewilujengan di dalam hidupnya masing-masing. Dan senantiasa selalu kami doakan kepada pemirsa semuanya yang saat ini sedang sakit, sedang memiliki banyak masalah hidup, semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik, dan dari solusi itu nantinya pun bisa berdampak positif kepada Anda pribadi semuanya. Dan lebih-lebih sebagai seorang manusia setelah mendapatkan solusi pun, bagaimana cara mensyukurinya, mengikatnya dengan cara seperti apa. Semoga dengan sering menyimak dari konten-konten Padukan Gaul diberikan kepahaman dan juga tergerak hati untuk melakukan perbuatan yang semestinya, yaitu menaati daripada perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan sedikit pemirsa narasi dari kami bahwasanya sebuah perlombaan atau ajang kontes baik yang berlevel di Asia Tenggara, di Asia atau di dunia, baik dari cabang olahraga apapun, itu semuanya memerlukan daripada kekuatan jasmani seorang manusia. Itu yang sedikit kami ketahui, di mana cabang-cabang olahraga itu sendiri sangat menggunakan tenaga fisik dan juga akal pikir sebagai seorang manusia. Dan sedikit berita masuk kepada kami sebagai manusia, di mana kabar berita ini menyangkut daripada sebuah cabang olahraga yang tidak tanggung-tanggung, yang dimana olahraga ini berhasil dicetuskan di wilayah Swedia. Olahraga itu cabang terbarunya yang akan membuat heboh daripada seluruh dunia, yaitu cabang olahraga seputar seksual yang akan dibuat di Swedia begitu kiranya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya hubungan seks atau hubungan intim itu sendiri dikatakan intim itu karena kita sebagai manusia dibekali dengan rasa malu, rasa iman, karena jika melakukan hal seperti itu tidak semestinya di tempat-tempat yang umum, kan begitu. Dan lebih-lebih kita manusia yang memiliki sebuah keyakinan, melakukan hal seperti itu pun harus menggunakan cara yang halal dan juga dengan jalur-jalur yang sesuai. Namun di kesempatan ini kami coba untuk menguak daripada sudut pandang gaibnya mengenai cabang olahraga seksual di Swedia yang sudah dicetuskan dan dikatakan akan menjadi cabang olahraga terbaru. Dan sedikit dari kami bahwasanya setelah menyimak dari konten-konten yang lalu bahwasanya jika kita sebagai manusia hanya berpikir menggunakan akal tanpa adanya iman, maka kita pun bisa melakukan hal-hal yang dimana perbuatan itu sesuai dengan aturan manusia namun tidak sesuai dengan aturan Allah, dan menyimpang juga dari aturan Allah, kan begitu. Dan dari perbuatan-perbuatan itu sendiri pun pasti mendapatkan dampak-dampak bagi kita umat manusia. Dan jika memang cabang olahraga seksual ini terjadi, apa dampaknya bagi umat manusia di wilayah Swedia sana dan bahkan sampai seluruh dunia? Apakah memang ada? Dan juga bagaimana langkah-langkah jika memang sudah terjadi untuk melepaskan dan juga kembali kepada fitrah manusia yang sebenarnya begitu. Dan semoga saja di kesempatan kita kali ini, sekalipun hal-hal ini hal-hal yang mungkin di akal kita pikiran manusia ya mungkin dikatakan jijik atau apa, akan tetapi ini mengungkap fakta. Dan juga dari hal ini pula terjadinya di fase-fase sekarang yang berkaitan dengan fase akhir zaman. Apakah memang gonjang-ganjing ini sudah di posisi puncak atau bagaimana? Dan semoga kita bisa mengungkap secara jelas
dan bisa diambil mana hikmahnya, mana pembelajarannya, dan mana positifnya begitu. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator saya, jomblo, ganteng, Mas Ahmad Sarkup. Siap. Selamat malam. Malam Mas Ndis. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Siap Mas? Jawa siap Mas Ndis. Oke. Dan kabar terbarunya dari cabang olahraga tersebut belum di ACC dan dikatakan juga itu ditolak begitu. Dan kami coba kuak alasan-alasannya seperti apa dari sudut pandang gaibnya. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu diuapkan, dibersihkan seluruh negatif untuk mediator ini, menguap semua dari kakinya, dari tubuhnya, tempatnya dibesarkan lagi itu, wadahnya, dari kepala juga semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dibentengi, dipagari dari penyusup-penyusup yang mengaku-ngaku dari manapun. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu, dihadirkan salah satu gaib yang tahu dan juga yang membantu dari golongan umat manusia mencetuskan dari lomba seksual yang berada di wilayah Swedia. Salah satu gaibnya yang benar-benar asli dan bisa bercerita panjang lebar dan sesuai dengan apa yang ingin saya tanyakan, yang asli ketarik ke tangan saya. Semakin ini sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Bahasa langsung menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Tersambung dan pita suara, mediatornya, memori otaknya tersambung semuanya. Di mana saya ini? Ini di Nusantara, di Indonesia. Dengan golongan apa saya berbicara? Semuanya menyesuaikan dengan tubuh mediator yang dimasuki. Tambah kuat, tambah semuanya. Dan golongan apa saya berbicara? Saya golongan iblis. Kamu iblis? Benarkah iblis? Benar. Apa kamu tidak berbohong? Kalau bohong tubuhmu akan terpotong-potong. Saya asli. Iblis menempati di daerah sana. Yang jauh dari tempat ini. Oh begitu. Kamu tahu resikonya kalau berbohong? Meledak. Meledak. Oke. Baik iblis, kamu datang jauh-jauh dari tempat sana Swedia. Itu prosesnya kayak apa tadi ke sini? Saya masih santai-santai. Sedang merancang itu. Saya tidak tahu kenapa saya ditangkap dari golongan cahaya. Masukkan ke dalam jasad ini. Ada keperluan apa kamu memanggil saya? Oh itu. Saya hanya perlu ingin berkomunikasi atau berbicara dengan salah satu gaib yang membantu manusia untuk mencetuskan ataupun menyampaikan daripada sebuah lomba yang viral, yaitu lomba seksual. Itu kamu yang bekerja di balik manusia-manusianya. Saya bisa masuk dalam pimpinan yang merencanakan olahraga seperti itu. Oh, kamu yang terkuat? Ya, bukan salah satunya, bukan yang terkuat. Oke, nggak usah saya suguhi ya. Ya. Suguhi apa tidak? Nggak usah. Bisa itu ambil minum sendiri kalau kamu mau coba. Ya. Ini minuman ala saya di sana ini. Minuman yang sangat enak sekali. Mediator apapun sallallahu alaihi Muhammad. Kamu bisa membayangkan yang enak-enak kalau minum ini. Weh. Minumnya kopi saya. Serasa tidak punya beban kalau minum ini kamu. Serasa nggak punya beban, abong.
Nanti kalau kembali pulih bebannya kembali lagi gitu. Ini kan minuman yang melalaikan sebenarnya itu. Oh, melalaikan. Sejatinya begitu. Ya, Bukan menghilangkan bebannya, tapi hanya melalaikan, melupakan gitu sementara. melupakan kewajiban-kewajibannya. Oke. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong, kamu punya nama enggak, Mbah Iblis? Punya Siapa? Stephen. Wih, Keren kan nama saya? Mr. Stephen. Oke. Mr. Stephen. Itu sesuai nama yang saya tempati dalam jasad orang sana. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Begini Mr. Stephen, saya mau tanya. Kisah awal mulanya manusianya itu seperti apa kok bisa kamu ikuti dan bahkan kamu bimbing terus bahkan sampai mencetuskan untuk membuat ajang lomba seksual. Padahal seksual itu sendiri kan sejatinya seharusnya manusia melakukannya kan dengan cara tertutup dan juga dengan pasangan-pasangan mereka yang misalkan begitu. Nah ini malah diajang lombakan, itu kisahnya ceritanya kayak apa? Tolong ceritakan dengan jujur. Ya. Sebenarnya di sana itu sebelum diadakan seperti itu banyak sekali yang melakukan hubungan seperti itu. Terus Tempat-tempat tertutup, entah itu di rumahnya sendiri atau di gedung-gedung. Setelah itu saya melihat banyak sekali orang yang melakukan seperti itu. Terus Saya bisik-bisiki yang punya kewenangan. terus Nanti, wah, kalau dilakukan lebih ramai-ramai lagi akan seru. oh. Jadi itu awal mula kamu memiliki ide untuk menggoda manusia di sana atau Ya, mencetuskan ide sana itu banyak sekali melakukan seperti itu. Oke. Nah terus dari manusia-manusia itu memiliki ide itu kan kamu kan gaib, lalu bisa sampai ke wujud nyata itu kamu udah menguasai bagian tubuh mana saja di saat itu? Yang di kepalanya. Wih, saya bisa membisik-bisiki dirinya. Jadi kepintaran manusia itu bisa mencetuskan sesuatu halnya itu karena daripada pengaruh kamu, bantuan kamu begitu. Ya, di sana itu canggih itu di sana. Teknologi di daerah sana juga. Sekitar-sekitarnya, negara-negara tetangganya itu. Itu golongan kami yang membantu. Astagfirullah. Iya, iya, iya. Bahkan sampai tersebar di segala penjuru itu. Oke. Dan tujuanmu sebenarnya mencetuskan hal itu supaya manusia tersesat lebih jauh itu kan jelas. Lalu tujuan maksud kamu melakukan atau membimbing manusia mencetuskan lomba seperti itu, adakah tujuanmu secara menyeluruh kepada manusia di dunia ini, misalnya untuk kesesatan banyak umat manusia di akhir zaman ini, atau memang itu udah caramu di akhir zaman ini itu seperti apa sih? Tujuan saya sebenarnya ya biar maksiat itu serba di seluruh dunia. Terus ya saya mulai dari negara itu. Nanti saya bisa komunikasi dengan iblis-iblis yang lain. Komunikasi supaya lebih marak itu digunakan. Itu bisa gonta-ganti enak kan? Wah. Gonta-ganti berarti orang-orang sana itu sering gonta-ganti pasangan. Wah, lebih dari 5 kali. Loh, di dunia manusia kalau sering bergonta-ganti pasangan itu kena penyakit loh. Itu dampaknya. Nah itu disebabkan apa kok bisa mereka kena penyakit? Itu nanti tidak bisa disembuhkan. Apakah memang golongan kamu menimbul di tempat mereka di jam saatnya di bagian-bagian tertentunya seperti itu? Di alat kelaminnya saya membantu. Saya buang kotoran juga. Dan itu nggak bisa sembuh. Saya juga buat kerajaan di alat kelaminnya itu. Oke. Karena sudah sering bermaksiat berpuluh-puluh kali. Lalu begini, dari goib ke nyata yang kamu kerjakan itu kan udah jelas kamu menguasai kepala. Nah manusia itu sampai bahkan punya yang namanya fantasi kan begitu. Fantasi itu ya sebuah apa namanya? Ya seperti ilusi itu. Iya, itu kami yang membuat berarti. Ya, saya buat bayang-bayang. Bayang. Apa itu namanya? Hubungan yang belum pernah dilakukan. Yang spektakuler. Bisa itu. Ya ekstrim itu. Manjat pohon. Pohon Pohon itu nanti di
apa itu? Buatkan yang enak itu. Gini kan. Jadi fantasi-fantasi manusianya itu kamu berikan dari kamu makhluk gaib bersambung kepada kehidupan nyata di akal pikiran manusianya. Oke. Nah terus begini juga, mereka sendiri bahkan melakukan hal seperti itu. Apakah di sana tidak ada manusia yang berkeyakinan seperti kami? Tidak ada sebuah sesuatu yang mengingatkan dari manusia dengan manusianya? Ada, Terus? tapi sedikit. Bahkan itu ya benar, cuman belum tersambung. Ada seperti kamu. Oh ada. Mas sedikit belum tersambung. Apa mereka tidak mengingatkan? Tidak berani. Tidak berani. Karena masih sedikit. Oh. Ya. Tidak berani macam-macam orang-orang seperti kamu yang di sana. Oh begitu toh ternyata. Nah belum kuat. Oke. Lalu begini juga, dari hal-hal yang memang dikerjakan itu jelas dari proposal-proposal yang mereka buat, dan bahkan dari ajang lombanya itu sekarang alhamdulillah kami menyebutnya itu alhamdulillah karena gagal. Sebenarnya kenapa kok malah bisa sampai gagal? Wah, rencana ya selama ini sudah saya kondisikan. Saya mendapatkan sedikit perlawanan. Dari golongan apa? Golongan cahaya. Saya gagal. Oh, kok bisa? Golongan cahaya menghalangi kamu dengan cara seperti apa? Saya diperangi. Belum saatnya seperti itu. Oh. Dan suatu masa nanti di akhir zaman ini berarti hal seperti itu udah gak tabu. Gamblang. Nanti gamblang itu. Udah gak ada rasa malu. Jalan-jalan bisa. Astagfirullahaladzim. Bersama-sama nanti. Sampai ujung sana ya begitu semua. Bersamaan. Ya. Terbuka nanti bisa semua. ganti. 1, 5, tinggal pilih. Seperti di pasar saja itu nanti. Enak itu kan sekali. Enak gimana toh? Kamu nanti kan bisa gonta-ganti. Loh saya? Ya. Saya kan di pasar. Saya kan di sini. Bebas milih. Gratis itu. Gratis. Iya sih kalau disampaikan kan lomba. Kalau gratis ya mungkin wajar kan begitu. Walaupun ada biaya pendaftaran, manusia pun ya akan bisa melakukan pembayaran itu kan begitu. Nah terus begini, dari itu semua pengaruh kuat dalam tubuh manusianya hingga bisa mencetuskan hal itu, ternyata itu golongan kamu yang paling utama dominan menguasai jasad-jasad manusianya. Di sana itu banyak sekali dari iblis-iblis yang kuat-kuat sudah masuk dalam jasad. Oh. Jin itu jarang di sana. Loh. Kelasnya sudah iblis. Kok bisa begitu malah? Kenapa alasannya? Nah, di sana itu tidak mengenal apa yang kamu lakukan setiap hari itu. Oh, tidak memiliki iman keyakinan seperti kami. Ya. Berbeda dengan kamu. Ibadahnya juga berbeda dengan kamu. Oh, begitu ternyata. Itu ya golongan kami yang mengarahkan. Lalu begini sedikit, dari lomba itu setahu saya itu kan menggunakan jasa juga, membutuhkan kekuatan. Apakah manusia yang di sana juga memiliki kekuatan-kekuatan hebat saat melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu? Misalnya bisa 10 ronde atau berapa ronde? Jelas. Di sana itu iblis-iblis tingkat ya bilang menengah-menengah semua di sana. Astagfirullah. Yang membantu seperti itu. Di sana itu juga banyak penyakit yang di kelaminnya itu, baik dari laki-laki maupun perempuan, yang tidak bisa disembuhkan. Lalu jika daripada lomba itu terjadi, misalnya jika terjadi, apakah ada dampak bagi umat manusia seluruhnya, wabil umat manusia di sana? Mungkin azab-azab dari Allah itu akan diturunkan. Jelas. Baik itu gempa bumi, nanti akan terjadi di sana. Angin yang hebat itu, mutar-mutar itu, puting beliung begitu, tornado, badai, bisa memurak-muradakan orang yang lagi berhubungan itu. Astagfirullahaladzim. Ya enak-enak tahu-tahu. Kasihan sekali orang-orang seperti itu di sana. Lantas kalau dia meninggal, dia kemana? Dia jadi
anak buah saya. Wih, kasihan sekali ya Saya ternyata jadikan mereka. budak selamanya. Ya, 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 ya. Terus, mengapa yang kamu pilih negara itu? Apakah di negara itu memang negara yang kuat pengaruhnya bagi dunia atau bagaimana sih? Karena di sana itu tidak mengenal apa yang kamu lakukan setiap hari itu. Nanti Kak, di sana kan juga memerangi di Nusantara ini. Oh, memerangi? Ya. Dengan cara seperti apa? Ya, bisa itu nanti. Pernah menggunakan sebuah teknologi senjata begitu? Nyata? Bisa nyata. Oh, ya. Kalau sekarang ya belum. Selain di sana, mungkin tempat-tempat lain yang sudah kamu tuju akan kamu gerakkan dengan cara seperti itu, adakah selain tempat itu? Di negara-negara lain juga banyak seperti itu. Astagfirullahaladzim. Negara yang adidaya, Kamu pasti mengenalnya itu. Yang besar itu? Itu juga melakukan hal seperti itu? Wah, banyak sekali. Oh. Di sana bahkan peringatan-peringatan juga banyak. Entah itu, wah apa itu? Yang angin-angin sama gempa itu, cara banyak sekali. Gara-gara Apa itu? perbuatannya udah melakukan Tornado apa? ya, tornado. Oke. Sampai sejauh itu ya ternyata. Dan begini, apakah itu semua cara iblis mengganggu manusia, wabil khusus manusia-manusia yang ada di Eropa sana untuk melemahkan imannya dan menyesatkan semua manusia yang ada di sana dengan cara hal seperti itu? Sana itu lebih mudah menggodanya, karena dia tidak mengenal itu iman tadi dan keyakinannya. Belum ada yang mengajarkan, belum kuat. Nanti ada masanya itu. Iya ya. Nah, terus kamu sendiri bertugas mengikuti dan membantu dari sosok orang yang kamu ikuti sekarang. Orang-orang tersebut itu polanya kayak apa? Dia pintar, dia itu apa namanya, ahli teknologi, ahli gimana, atau seperti apa sosok orang-orangnya? Dia ya pintar sekali dia. Berkelompok. Terus? Ya sedang merancang seperti itu. Wih. Cuma gagal. Saya mendapatkan perlawanan. Dari golongan saya tadi. Oh. Jengkelkan sekali. Jengkel kamu? Jengkel. Dan itu semuanya udah rancangannya Allah, kehendak Meskipun Allah. saya lawan, pasti saya kalah. Kok bisa begitu? Itu. Kuat malaikatnya. Oh, oke. Nah terus dari kejadian itu kan apa namanya gagal. Ada dampak enggak kebaikan bagi bangsa sana sekarang ini? Sebenarnya ya belum saatnya itu disadarkan negara itu. Kok bisa begitu? Masih kami belenggu. Loh, kok bisa masih kamu belenggu? Orang-orangnya itu gimana ceritanya? dalam jasadnya itu masih banyak iblis-iblisnya. Nanti suatu masa juga akan dibersihkan itu di sana. Iblisnya dengan manusianya? Sadarkan. Astagfirullah. Nanti tapi saat dia masih di dunia atau udah berpindah alam? Masih di dunia. Tapi sedikit yang tersadar. Oke. Nah terus gini pertanyaan saya, rata-rata manusia yang mudah terganggu dengan hal-hal seksual seperti itu manusia yang belum punya pasangan atau sudah punya pasangan? Dari kamu menggodanya yang mudah itu yang kayak apa cirinya? Kalau di negara sana itu bebas. Semuanya mudah. Bebas. Kalau di bangsa ini Nusantara. Karena ilegal di sana. Legal. Kalau di bangsa ini ada nggak temanmu yang satu jalur sama kamu, mungkin menggoda dengan hal yang sama, melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, manusianya anak pengaruh golongan seperti kamu? Nusantara ini juga ada. Ada? Cuma tertutup. Oh. Dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Nah, untuk billahi min dalik. Astagfirullahaladzim. Oke, jelas kamu menyampaikan beberapa poin-poinnya. Nah terus dari ya di Nusantara itu sendiri yang muda kayak apa? Yang punya pasangan atau yang enggak cirinya tadi? Sama saja. Loh, bisa sama saja. Jangan berbohong kamu. Meskipun
dia mempunyai istri atau suami. Golongan kami ya tidak tinggal diam saja, tapi bisik-bisiki, beri ilusi seperti ini, apa itu, fantasi itu. Nah, nanti dia terpikirkan orang yang lebih cantik dari istrinya maupun suaminya itu lebih ganteng, lebih perkasa, bahkan bisa langsung bertiga lebih montok. Bahkan bisa lebih dari satu pasangan. Bisa. Nanti kan golongan kami juga bantu itu lebih kuat dalam berhubungan. Sampailah tidak kuat lanjut terus. Oke. Ada nggak mungkin ciri manusia yang susah kamu ganggu dengan hal-hal seperti itu? Mungkin manusia yang punya iman, yang dianggap manusia di mata manusia itu manusia yang alim atau manusia yang kayak apa? Ada nggak? Ada. Yang kayak apa manusia? Tapi sedikit. Loh, kok bisa sedikit? Karena belum banyak yang mengetahui. Loh. Meskipun seperti kamu itu, tapi dalam jasadnya itu los. Loh, kosong. Kami bebas keluar masuk. Tidak ada yang bentengi. Kok bisa? Benteng itu dapatnya dari mana toh? Benteng itu ya ada yang mengajarkan. Guru yang lurus itu. Lah kan banyak di Nusantara ini. Banyak gimana maksud kamu? Ya mengajarkan ajaran yang lurus, yang sesuai. Ya memang banyak. Cuman kan tidak apa itu, tidak dipadukan tuh. Cara. Kamu tahu juga ternyata kelemahannya. Ya, tuh. Syariat dan hakikat. Ya, itu. Banyak yang mengajarkan itu. Iya. Meskipun dia tahu hakikat, cuman ya banyak yang melenceng. Hakikatnya itu. Berarti dari kejadian maraknya maksiat yang berkedok sebuah lomba atau apa, ya mungkin dengan sudut pandang mata manusia itu dianggap biasa-biasa saja. Itu ternyata pengaruh kamu dan itu dampaknya luar biasa bagi bangsa-bangsa itu sendiri nantinya. Ya. Sudah nyaman dalam jasad manusianya. Ada kelas iblis di sana. Kuat. Dan kalau kami menghitung mundur waktu, bahwasanya perbuatan seperti itu kan kemunduran daripada moral dan akhlak manusia. Kan begitu. Dan itu semua ternyata itu pengaruhnya itu kamu. Iya kan? Saya mau pulang. Kemana? Saya tidak nyaman di sini. Loh, kok bisa begitu? Itu habiskan dulu minuman baru pulang. Nanti saya bisa. Kamu punya pesan nggak bagi saya? Tidak ada. Untuk apa kamu? Saya pesan nih. Nah, siapa tahu kamu punya pesan. Mau nitip surat untuk saya datang ke sana. Tinggalkan apa yang kamu jalankan itu. Loh, pesan saya. Pelanggaran kamu. Siapa suruh kamu minta pesan dari golongan iblis? Ya kamu belokkan. Ya kan jelas kalau begitu. Itu habiskan dulu minumannya. Nanti saya bisa minta lagi. Oke, minuman itu harus dilempar ya. Kurang ajar. Efek dalam tubuh mediatornya itu kotorannya keluar semuanya. Muhammad. Biar dia pusing. Biar pusingnya hilang otomatis semua efeknya hilang. Saya di sini cuman kamu manfaatkan. Loh, kok bisa begitu? Kamu curi informasi. Loh, lah kamu yang memberikan informasi sendiri. Kamu memaksa. Loh, enggak memaksa. Kan baik-baik tau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Barang sedikit saja. Sehat, Mas? Nggih. Semok-semoknya hilang semua. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog mengenai gagalnya pesta olahraga seksual di wilayah Swedia. Dan juga dari kami sebagai manusia, ya secara iman kami turut prihatin karena itu sebuah kemunduran akhlak pribadi perilaku daripada seorang manusia. Dan semoga dari kegagalan ini pun akan menjadikan kita lebih mawas diri dan juga lebih
memiliki daripada iman, untuk menjaga iman itu supaya tidak tersesat dengan tipu daya dengan cara seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Dan dari kami, semoga saja jika banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata, tingkah laku, dan bahasa, atau apapun semuanya, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, ada kebenaran, itu bukan dari kami datangnya. Semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.